Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini ada kasus hack lagi ya guys ya. Kemarin tuh ada Bridge Nomad yang udah ke hack. Ini ada hack tapi lebih gila lagi karena ada terjadinya kebocoran wallet di Solana ya guys ya. Dan itu terjadi hari ini banget. Kira-kira jam 1 pagi waktu UTC ya. Berarti jam 1 pagi waktu UTC itu kira-kira jam setengah 8, setengah 9-an waktu kita ya pagi ini guys. Nah, dan ini kehilangan tuh multi-million dollar ya guys ya. Dan ini katanya memang exploitnya itu terkait dengan mekanik di wallet Phantom dan transaksi di NFT marketplace Magic Eden guys gitu. Dan ini udah ada warningnya juga, yang dimana warningnya pun sendiri itu udah dikasih tahu sama Magic Edennya untuk nge-revoke transaksi-transaksi yang kemungkinan tuh berbahaya atau mencurigakan ya, termasuk yang transaksi mencurigakan yang ada di Magic Edennya sendiri guys gitu. Untuk nanti kita bakal balik ke tweetnya ini sendiri guys, yang dimana orang-orang tuh kehilangan USDC dan Solana-nya ya gitu ya, dan juga kehilangan USDC dan Ethereum-nya juga ya, Ethereum wrap Ethereum yang ada di Solana gitu ya guys ya. Nah ini ternyata setelah dikesimpulkan, ini salah satu blockchain audit yang belum terlalu terkenal tapi lumayan, dia tuh udah ada 5.000 Solana wallet lebih yang udah di drain dari beberapa jam yang lalu, dan ini total drainnya ya guys ya untuk transaksinya. Nah dia di sini dia jabarkan transaksinya tuh beneran desain sendiri sama yang punya wallet tapi tanpa konsensual si punya wallet. Jadi ini aneh banget guys, dan dia buka formnya, jadi tujuannya supaya teman-teman yang merasa kehack mungkin bisa dibantu untuk recover saldonya oleh si tukang audit ini guys, si OtterSec ini ya guys ya gitu. Dan kalau dilihat ada isunya juga, beberapa terkena ke hit user juga ya, meskipun tidak begitu besar dampaknya, berbeda dengan yang ada di Solana hari ini guys. Dan kalau kita lihat ini mereka lagi bekerja dengan other team ya, untuk ini klarifikasi dari tim Phantom walletnya ya, wallet kayak MetaMask Solana gitu ya guys ya, dan dia berusaha untuk recover. Nah dan ini detailnya di sini untuk mencuri token solnya dan koin solnya dan juga SPL token. Ini di sini tuh USDC stablecoinnya, dan ini biasanya mempengaruhi wallet yang rata-rata tidak begitu aktif setelah 6 bulan ya, dan ini terjadi di kedua wallet Phantom dan Slope ya. Dan ini ada bukti drainnya di sini. Bukti drainnya tuh benar-benar beruntun ya guys ya, tetet semuanya, dan ini this accountnya itu tidak terdisplay di sini namanya guys ya. Ini jadi aneh banget ya, dan ini termasuk juga ngedrain token-token lain yang ada di Solana juga ya, bukan USDC-nya doang ya guys ya gitu. Nah terus dia bilang exploitnya ini masih belum diketahui pastinya kayak apa, mungkin bisa jadi supply chain attack guys gitu. Nah ini salah satu contoh walletnya yang terkena guys, kalau kita bisa lihat di sini. Nah ini kalian lihat, ini transaksinya, ini akunnya aja tuh bener-bener ke private ya, tidak terdetek addressnya ya, bisa kayak gitu ya guys ya. Dan ini dia bener-bener approve sukarela, dan jedanya tuh cuma 1 menit langsung konstan, dan di drainnya perlahan-lahan ya guys ya. Ini bahaya banget sih guys gitu. Dan ini dia bilang kenapa revoke-nya ini tetap tidak berlaku ketika kalian menggunakan hacknya ini ya, maksudnya karena sebenarnya sistem hacknya ini unik, yang dimana bener-bener dia bisa mengirimkan seolah-olah transaksinya tuh di approve sendiri guys sama si yang punya wallet guys. Jadi bahkan ini ada GitHub-nya, mekanisme kalau nge-revoke itu harus transaksi yang dilakukan oleh di apps ya guys ya gitu, yang dimana biasanya kalau yang dilakukan sama di apps tiba-tiba ke walletnya itu bisa di revoke gitu. Tapi kalau ini murni ngirim dari si usernya, padahal usernya nggak ngirim. Ini aneh banget guys gitu. Dan bahkan at least harus ada hardware wallet ya, meski bisa meminimalisir resiko tapi tetap bisa terjadi
kapan saja gitu. Dan mungkin ini juga bisa disebabkan oleh kekebalan dari browser extension itu sendiri yang kurang ya, sehingga private key mudah dicuri juga. Nah, ini juga bisa jadi guys, lebih ke social engineering ya, nyuri private key-nya ya, gitu ya guys ya. Dan di sini kalau kita lihat ada bilang kalau ini disebabkan oleh bug dari auto approve ya, yang dimana auto approve itu salah satu fitur dari wallet Solana ya, dari walletnya Phantom gitu. Mungkin ya ini make sense ya, karena biasanya kalau auto approve transaction biasanya kan mungkin kalau digunakan secara aktif itu akan sangat berguna ya, jadi kalian nggak perlu klik-klik berkali-kali gitu. Tapi masalahnya ini kalau diberikan bug ini menyebabkan dana orang pun tersedot guys. Dan nah, kita balik ke tweet yang ini yang tadi udah ada di artikel di sini ya guys ya. Nah, di tweet ini ada yang bilang kalau jangan mempercayai aplikasi wallet tersebut ya untuk Magic Eden-nya dan juga wallet Phantom-nya ya gitu. Nah, karena di sini ada salah satu address yang dimana katanya ini tuh pernah diinteract sama Phantom saat awal-awal development wallet Phantom ya. Artinya kalian bisa compromise. Apakah ini di-rack oleh Phantom walletnya sendiri? Nggak tahu juga ya guys ya gitu. Dan ada juga bilang transaksinya ini udah desain dan mungkin ini bukan delegasi staking ya guys ya, yang dimana itu tadi udah dibahas di outer sex ini ya gitu ya. Jadi ini emang agak-agak unik juga ya, dan memang beberapa program tertentu dia tuh mengaktifasikan address ini untuk nge-receive money atau koin Solana-nya ke random wallet juga guys ya. Jadi ini bener-bener hacknya spekulan banget ya guys ya gitu. Jadi ya berbahaya banget. Dan kalau kita lihat dari tweet klarifikasi Phantom yang tadi kita udah lihat, sebenarnya bahkan ada orang yang ke drain sampai 61 Solana ya. 61 Solana tuh nggak murah ya, kali dengan harga sekarang yang kisaran hampir 40 dolaran ya, dia kehilangan sekitar 24.400 ya kali ya, 2.400 dolar ya guys ya. Itu lumayan ya. Dan ini ada yang kena drain perlahan-lahan juga seperti ini. Dan ini ngedrainnya malah ke burner wallet ya. Ini aneh banget. Jadi ini bugnya tuh unik gitu ya, bug dari hackernya ini. Dan kalau kita telisik lagi, ternyata ada yang memukakan kalau ini tuh namanya salah satu jenis malware baru yang namanya Lucas Stealer, yang dimana dia itu menargetkan info stealer dan bisa menargetkan cold dan hot wallet ya. Jadi cold wallet yang seperti hardware wallet aja bisa ditarget, apalagi hot wallet ya guys ya. Ini gila banget. Dan dia itu juga mencuri token yang lewat akses bot Discord dan juga bisa mencuri dari 17 extension berbeda guys. Dan ini tingkatnya ngeri ya guys ya. Dan dia bilang dia tingkat dideteksinya tuh rendah banget, cuma 22%. Jadi ini emang bahaya banget ya guys ya. Dan ini bisa diaplikasikan ke beberapa browser juga ya, bahkan termasuk Brave browser yang udah terkategori quote on quote aman buat para anak-anak Web3 itu masih bisa kena guys. Ini gila banget gitu. Dan dia bilang karena malwarenya ini menarik karena dia benar-benar bisa masuk ke bot-bot Discord, terutama buat kalian yang anak-anak WL, anak-anak yang NFT Hunter, NFT Airdrop. Nah ini kalian tuh harus hati-hati ya, kalian bakal bisa jadi korban utamanya guys gitu guys. Dan kalau dilihat karena targetnya tadi berbahaya, yang dimana dia bisa nembus cold wallet sampai bisa nge-replace addressnya, replace address kalian dengan private key kalian, yang dimana benar-benar langsung bisa akses ke budget kalian dan juga mudah terimpact dengan beberapa browser ya gitu, dan OS apapun bisa gitu, dan deteksinya rendah. Makanya itu dia cuma menyarankan untuk saat ini carilah antivirus yang premium ya guys ya, yang bisa ngedetek secara penuh virus-virus yang sampai perintil-perintilan. Dan ini source artikel dari yang apa dia omongin gitu guys ya.
Nah, by the way, Wallet Guard ini salah satu security advocate terbesar di dunia ya guys ya. Salah satunya ya untuk saat ini. Dan kalau dia bilang, mungkin ini dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ini udah menjadi era baru buat kripto untuk meningkatkan level sekuritasnya guys. Bahkan ini menurut gua virus ini itu udah level tingkat tinggi dan mungkin ini ada kaitannya dengan kasus Solana hari ini ya guys ya. Kalau kita baca dengan baik-baik, gua tadi sempat baca artikelnya di sini. Itu dia tuh bilang kalau ini dia menargetkan coding yang Rust base ya, yang dimana kalau kita tahu coding blockchain yang Rust itu seperti NIR, Solana juga termasuk, itu harus hati-hati banget guys ya. Jadi buat kalian yang hodl-hodl koin blockchain L1 atau L2 yang basic codingnya pakai Rust, harus hati-hati banget dengan virus ini guys. Semoga budget kalian aman-aman selalu, porto kalian tetap aman dan tidak kemana-mana gitu ya, nggak tiba-tiba pindah ke bird address gitu ya. Sayang banget budget hilang dengan sendirinya guys. Alright, itu aja dari gua. Make sure follow sosmed kita di Twitter kita Decentraboys dan klik link di bio untuk akses ke sosmed-sosmed kita yang lain, dan terutama jangan lupa subscribe tombol loncengnya YouTube kita, dan karena kita akan selalu update di YouTube kita kali ini guys. Alright, itu aja dari gua, Decentraboys signing out. Let's go everyone.